Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini seperti di judul, aku akan nge-review produk terbarunya dari Implora, yaitu lip tint-nya. Jujur, waktu itu aku nggak tahu kalau ada produk baru, tapi kalian berbaik hati dengan komen di channel YouTube aku maupun dari DM Instagram. Aku berterima kasih banget. Akhirnya aku bisa tahu kalau ada produk terbarunya ini. Dan kalau misalnya kalian belum tahu, Implora ini adalah salah satu brand lokal yang dia udah ada BPOM-nya juga, tapi harganya terjangkau. Jadi aku nggak mikir-mikir lagi buat nge-review keseluruhan warnanya. Dan kalau kalian penasaran untuk swatches-nya nanti seperti apa, terus hasilnya kayak gimana, ketahanannya juga kayak gimana di bibir aku, pokoknya jangan di skip videonya, keep on watching. Sedikit aku akan ngebahas tentang packagingnya. Kemarin waktu datang itu aku dapat box kayak gini. Aku nggak tahu mungkin karena aku beli seluruh varian warna atau misalnya cuma beli satu atau dua warna dapat box ini juga atau enggak. Tapi yang pasti sih menurut aku dengan harga yang terjangkau dikasih box itu udah wow. Dan di sini ada kayak gambar-gambar lip tint-nya gitu, lucu banget. Warnanya juga soft, kayak warna-warna pink agak krem gitu. Ada tulisannya Implora Cheek and Lip Tint Color Your Days. Dan ada kandungannya vitamin C serta omega 3, 6 dan 9. Lengkap banget ya. Kalau aku lihat di sini juga udah ada BPOM-nya. Pastinya produknya aman ya buat dipakai. Sekarang waktu kita buka kayak gini barulah kita bisa lihat untuk lip tint-nya. Untuk package setiap shade-nya juga beda-beda. Jadi misalnya ini ya. Ini warnanya merah. Terus ada yang warnanya merah marun. Begitu ada yang pink juga, ada yang hijau, pokoknya macem-macem banget. Aku akan tampilin di layar juga detailnya seperti apa untuk warna-warna package-nya. Sekarang aku akan bahas lebih detail untuk package dalamnya ini. Di sini sih ada ingredients di bagian belakang dan juga nama shade-nya. Untuk ingredients-nya seperti biasa akan aku tampilin di layar biar kalian bisa lebih jelas. Netonya sendiri tertera 5,5 gram dengan harganya kemarin 17.000 per pieces-nya. Mungkin kalau beli lebih banyak lagi akan dapat harga lebih murah. Cuman menurut aku sih 17.000 dengan dapatnya 5,5 gram itu udah banyak dan harganya terjangkau banget. Oke, sekarang kita akan buka aja packaging dalam kayak gimana. Tara, seperti ini untuk package-nya. Ini mengingatkan aku sama lip tint-nya Latu Lip juga kayak gini bentukannya persis. Aku dulu sempat review juga untuk lip tint dari Latu Lip itu dan aku betterlin sama salah satu lip tint Korea yaitu dari Etude House yang bentukannya mirip banget. Dan disitu aku sempat bilang kalau si lip tint-nya Latu Lip itu, tapi ada beberapa dari kalian yang protes. Jadi kali ini mungkin aku akan lebih sopan lagi ya, maaf banget. Aku akan nyebut ini terinspirasi dari lip tint-nya Latu Lip ataupun dari Etude House karena memang ya secara package kalian bisa lihat ya mirip banget. Tapi di sini tulisannya ada Implora Cheek and Lip Tint pastinya, netonya 5,5 gram. Terus di bagian belakang ada nama shade-nya. Jadi misalnya si box-nya hilang, kalian nggak perlu khawatir, masih ada nama shade-nya di sini. Cuman kalau untuk expired date sepertinya ada di boxnya ya. Coba aku akan lihat dulu. Oh iya, di sini ada expired date-nya. Aku akan zoom juga. Cuman aku kurang yakin nih kok dia nyebutnya 0125. Berarti Januari 2025. Lama banget ya expired date-nya. Mungkin kalau aku salah kalian bisa komen-komen di bawah. Dan lanjut sekarang ke aplikatornya. Ini sebenarnya kalau kalian udah pernah punya lip tint-nya Latu Lip, aplikator dalamnya tuh sama, kayak tetap ya ada sisi miringnya gitu. Jadi tetap memudahkan untuk mengaplikasikan di bagian bibir yang kecil. Cuman ukurannya memang dia lebih pendek daripada lip cream pada umumnya. Jadi kita mesti kayak lebih hati-hati aja biar nggak bleber. Kalau misalnya aku lihat untuk seluruh warna-warnanya sebenarnya kayak nggak kelihatan gitu loh perbedaannya apa sih. Kayak warnanya tuh dominan warna merah gitu. So, sekarang aku mau swatch satu persatu di tangan aku. Yang pertama mulai dari shade 01 Vampire Blood. Jadi sesuai dengan namanya, sebenarnya ini kayak warna-warna darah gitu loh. Kalau aku deskripsikan sih warnanya merah marun, agak gelap kecoklatan. Ini yang lagi aku pakai di bibir aku. Secara teksturnya sih ini nggak terlalu cair, jadi semacam gel tint gitu. Untuk warna 01 ini sih pigmentasinya bagus sih, kayak langsung keluar warnanya. Dan kalau dilihat di awal dia cukup glossy ya, penampakannya agak berkilau gitu, nggak yang hasil matte. Biasanya sih untuk lip tint yang modelnya kayak gini dia bisa beneran ngelembapin bibir juga. Pastinya kalau aku sendiri di warna yang merah gelap kayak gini, kayak warna-warna nila seperti kaos aku lebih suka dipakai ombre. Untuk cara ombrenya sendiri gampang ya, tinggal kalian tap-tap dulu pakai cushion untuk pinggiran bibirnya. Setelahnya barulah di bagian tengah diaplikasikan si lip tint-nya ini. Bisa diratain pakai bibir atau di tap-tap pakai tangan, sesuka kalian aja. Dan hasilnya sih bagus banget. Aku suka ombre lip dengan menggunakan shade yang 01 ini. Terus kalau dipakai full lips hasilnya kayak gini di shade 01 Vampire Blood.
Lanjut ke shade 02 Cherry Bomb. Di sini warnanya dia masih hint merah pastinya. Merah yang gelap kayak buah cherry. Jadi kalau dibandingkan yang tadi kan gelap banget, agak kecoklatan. Ini lebih masih kelihatan gitu ya hint merahnya. Cuman bukan merah yang jeder, tetap hitungannya sih merah yang gelap. Dan waktu aku aplikasikan di bibir, dia bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Jadi di situ aku coba untuk full lips dan juga ombre. Ternyata waktu untuk full lips tuh pinggiran bibirku yang kayak masih keunguan itu tuh bisa tercover dengan bagus. Untuk hasil ombrenya sih aku masih nggak masalah, masih bagus-bagus aja karena pada dasarnya tuh aku suka lip tint yang warnanya tuh tintnya merah atau merah marun. Jadi waktu dipakai ombre tuh cocok aja gitu di muka aku. Dan untuk full lipsnya seperti ini. Mungkin kalau kalian suka lipstick yang bold warna merah, ini bisa dijadikan salah satu pilihan karena kesannya memang bibirnya tuh kayak sehat, elegan gitu lah ya. Jadi mungkin untuk acara-acara malam ini bakal cocok. Sekarang masuk ke shade 03 yang namanya adalah Candy Apple. Waktu aku swatch ini aku baru kayak ngerasa kalau ini warnanya beda. Memang dia sama-sama hint merah, tapi ada sedikit kayak orange-nya gitu loh. Jadi nggak full merah gelap, masih agak sedikit terang daripada shade yang pertama dan kedua tadi. Secara pigmentasi karena mungkin warnanya ini agak lebih terang, di aku sendiri sih pinggiran bibir aku kurang bisa menutup kalau misalnya aku pakai full lips. Cuman kalau dipakai ombre ini juga cantik sih menurut aku. Kayak merah yang ada nuansa orange-nya, jadi nggak terkesan bold banget sih kalau di bibir aku. Mungkin buat kalian yang suka warna-warna kayak merah agak orange, peachy atau coral bakal suka dengan shade yang 03 ini. Masuk ke shade selanjutnya yang 04 Red Wine. Sebenarnya waktu aku swatch di tangan, aku tuh merasa ini mirip banget sama yang shade-nya 02 tadi loh. Karena kan ini namanya Red Wine, warnanya pastinya menyerupai wine anggur merah. Begitu kan mirip sama cherry. Jadi menurut aku sih ini waktu di ombre hasilnya hampir mirip dengan yang shade 02 tadi. Dan dipakai full lips pun kayak gitu. Warna selanjutnya 05 Cranberry. Lagi-lagi ini hint merah yang agak keunguan. Cuman bedanya dengan shade yang 04 tadi, dia kayak ungunya lebih gelap gitu loh. Jadi dari swatchesnya kalian bisa langsung bandingkan ya. Mirip-mirip banget, tapi ini lebih sedikit gelap. Untuk pigmentasinya nggak usah diragukan. Untuk warna-warna yang gelap kayak gini, dia pastinya bisa menutup, mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Udah gitu pas dipakai ombre pastinya cantik banget. Dan dipakai full lips juga oke. Kayak gini untuk hasilnya di bibir aku. Kalau kalian suka warna-warna merah yang bold, agak keunguan, bisa dijadikan salah satu referensi. Warna yang terakhir ini 06 Pumpkin. Akhirnya aku menemukan warna yang berbeda, nggak merah gelap melulu dari tadi. Waktu aku swatch di tangan kelihatan banget kalau dia warnanya lebih ke orange coral gitu. Dan ini kayak warna-warna summer gitu nggak sih? Jujur sih untuk warna 06 Pumpkin ini dia memang orange mirip yang 03, tapi karena dia lebih terang, pastinya untuk diaplikasikan di bibir aku kurang bisa mengcover sih, walaupun udah lumayan. Cuman warna-warna kayak gini biasanya akan jadi warna-warna yang natural gitu untuk lip tint. Kalau misalnya kalian mau pakai ombre atau kalian pakai full lips sekalipun, aku yakin sih ini warnanya masih lebih natural daripada warna-warna yang lainnya. Oke, itu tadi untuk swatches warna-warnanya. Kira-kira kalian suka warna yang apa sih dari semuanya? Kalian bisa komen-komen di bawah. Terus sharing juga misalnya di skin tone kalian yang sawo matang ataupun langsat biasanya cocok di warna apa. Oh ya, tadi aku udah sharing ya cara memakai ombre lips seperti apa. Tapi di bibir aku kali ini aku padukan dia menggunakan lip cream yang warnanya nude. Aku akan kasih lihat caranya. Yang pertama aku aplikasikan dulu lip tintnya di bagian dalam bibir, begitu kayak dirata-ratain gitu. Setelahnya barulah di pinggiran bibirnya aku gabungkan dengan lip cream. Ini punyanya Wardah yang shade 11 Oso Nude. Ini bisa dipakai banget untuk semua base ombre karena memang warnanya seperti warna bibir. Dan buru-buru kalian tap-tap aja ya untuk menyatukan kedua warnanya. Kalau misalnya nggak buru-buru nanti warnanya akan agak kepisah gitu loh. Secara Wardah lip cream ini kan ngesetnya juga lumayan agak cepet. Terus hasilnya kayak gini. Jadi misalnya kalian masih nggak pede gitu ya sama pinggiran bibir kalian yang gelap, mungkin kalian bisa pakai cara yang kedua ini. Cuman biasanya kalau misalnya aku pakai lip creamnya dulu baru lip tintnya, nanti tuh menyatunya jadi agak susah gitu loh. So aku pakai tips yang seperti ini biasanya. Oke, sekarang aku mau tes ketahanan ya. Pertama aku akan makan makanan ringan. Jadi ini good time kayak cake kering gitu. Dan aku makan nggak makan cantik seperti biasa, aku sentuhin bibir. Wow, aku lihat sih di sini kalau ini terasa
transfer di makanannya. Nih kayak agak kemerahan gitu ya. Ternyata seperti itu. Dan aku akan lanjut makan lagi. Untuk Gutem yang kedua, ini udah nggak transfer lagi. Jadi mungkin karena awalnya glossy, biasanya di bagian glossy lip tintnya itu jadi agak gampang transfer ya ke makanan. Yang kedua, ini kemarin aku pakai untuk makan makanan yang lumayan berminyak, yaitu bakwan kawi. Nggak tahu sih di tempat kalian ada apa nggak. Yang jelas ini makanan berkuah, ada lemak baksonya juga, dan campuran-campuran lain. Sama, aku nggak makan cantik, pokoknya aku makan ngasal aja. Aku sih merasa di bibir aku dia agak sedikit luntur gitu, nggak sih, kayak warna merah gitu. Padahal ini lip tintnya udah aku pakai lumayan lama dan pastinya dia udah ngeset ya. Dan aku bakal kasih lihat nanti hasilnya seperti apa di bibirku. Dan itu tadi untuk tes ketahanannya. Sekarang aku mau kasih kesimpulannya pemakaian si lip tint dari Implora ini. Yang pertama, secara teksturnya sebenarnya dia nyaman, kayak gel tint yang ringan juga di bibir, terus agak sedikit glossy. Aku udah pakai hari kemarin dari siang sampai sore, nggak pakai lip balm, tapi dia nggak membuat bibir kita kering. Cuman kalau misalnya bibir kalian memang super duper kering, kalian bisa aplikasikan lip balm dulu sebelum menggunakan lip tintnya. Karena emang udah kelihatan tadi dari kandungannya ada vitamin C, omega 3, 6, dan 9. Mungkin itu yang membantu menutrisi bibir kita biar nggak kering. Rasanya juga ringan pastinya, nggak kayak kalau kita pakai lip cream atau liquid lipstick yang agak tebel. Ini memang berasa kayak nggak pakai apa-apa gitu di bibir aku. Terus untuk ketahanannya, ya memang menurut aku ini kurang tahan lama ya untuk ukuran lip tint. Karena tadi untuk makan makanan ringan pun dia menempel gitu di biskuitnya, jadi kayak bagian dalamnya agak sedikit hilang. Walaupun menurut aku masih ada warna yang nge-stand. Ketika makan makanan berminyak juga tadi aku pakai full lips ya, dan ternyata bolong-bolong banyak yang hilang juga. Kalau kalian pakainya full lips seperti itu sih mau nggak mau tetap harus di touch up lagi karena kelihatan aneh ya. Kecuali kalian pakai ombre seperti ini, dia misalnya hilang dan memudar masih oke-oke aja. Untuk varian warnanya sendiri menurut aku kurang bervariasi walaupun dia ada 6, cuman hintnya tuh masih kayak yang hint merah, merah marun, merah keunguan, merah kecoklatan, pokoknya yang hint-hint kayak pink kayak gitu nggak ada. Yang beneran ungu gitu juga nggak ada, cuman ada 2 range warna, yaitu kayak warna coral sama merah. So aku akan tampilin lebih detailnya lagi untuk keseluruhan swatches warnanya di layar, biar kalian bisa kayak mikir-mikir lagi warna apa sih yang pengen kalian beli, karena jujur mirip-mirip banget. Dan akhirnya Implora Cheek and Lip Tint ini kalau menurut aku pribadi masih worth it buat dicoba dan dibeli. Karena yang pertama harganya terjangkau, dapatnya banyak 5,5 gram. Begitu sih untuk hint warnanya sendiri, kebetulan aku suka jadi hint-hint warna merah kayak gitu. Jadi di sini aku ada kesukaan aku beberapa warna. Yang pertama pastinya yang lagi aku pakai ini untuk ombre cantik banget, 01 Vampire Blood. Terus yang kedua aku juga suka yang Cherry Bomb. Terus yang terakhir yang mirip lagi yaitu yang Cranberry. Karena waktu di ombrein tuh cantik banget. Untuk warna koralnya sebenarnya bisa sih untuk natural sehari-hari, cuman karena memang pinggiran bibirku tuh lumayan gelap ya, jadi aku nggak pede. Oh ya, satu lagi nilai plusnya karena dia nggak membuat kering di bibir aku, makanya menurut aku sih masih worth to buy. Dan akhirnya selesai sudah untuk review sampai ke tes ketahanan. Semoga informasinya bisa membantu dan bermanfaat buat kalian. Kalau kalian pernah nyobain lip tint ini, mungkin kalian lebih gercep ya dari aku, udah cobain semua varian warnanya atau salah satu warnanya, kalian bisa komen-komen di bawah. Atau misalnya kalian punya ide nih bakal aku battling dengan lip tint apa, kalian bisa juga komen-komen. Aku tunggu ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai akhir, semoga ada faedahnya. Kalau kalian suka videoku yang seperti ini, kalian bisa like, udah gitu subscribe channelku Maria Sulisti biar kalian gak ketinggalan 3 video dalam 1 minggunya. Sampai ketemu lagi, bye bye.